Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrudi Hadapi, mahasiswa unsur non reguler semester 3. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6 tentang perbarengan gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan gabungan TP Konkurus atau Semen Loop dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu Agus merusak kaca pasal 406. Yang kedua, Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Yang ketiga, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, di atas yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Di antaranya 1. Perbarengan peraturan diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau porteges handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan tentang konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut: A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.